Nah, Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yaitu wakaf tunai dan wakaf produktif yang ingin saya pembahasan yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian wakaf tunai dan wakaf produktif. Yang kedua dasar hukum wakaf tunai dan wakaf produktif. Terus yang ketiganya sejarah perkembangan wakaf tunai dan wakaf produktif. Yang keempat wakaf tunai atau wakaf uang dalam kajian Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kelimanya yaitu manfaat wakaf. Baik, masuk ke pengertian yaitu wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya yang diambil dari kata wakaf, dari kata kerja wakofa yang berarti menghentikan, berdiam, kemudian di tempat atau menahan sesuatu. Sinonim wakaf adalah habis atau artinya menghentikan atau menahan. Dalam istilahnya wakaf dalam arti istilah wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedang materi yang ia wakafkan itu tetap masih utuh. Terus yang selanjutnya itu dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf ini terdapat pada surat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian pada hadis yang berbunyi ida mata insanu qata'a anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw walidin sholihin yad'u lahu. Rahu Muslimun wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah, yang artinya ketika seorang manusia meninggal dunia maka amalannya terputus kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang memudokannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangannya. Dalam kajian sejarahnya, wakaf merupakan lembaga keagamaan yang paling tua dalam Islam dan bahkan sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah pembinaan hukum Islam, awal wakaf telah dikenal semenjak masa Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu belum menggunakan term tertentu. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang pertama yang melaksanakan praktik wakaf. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa dari Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali melaksanakan praktik wakaf. Sedang ulama yang lain adalah mengatakan Umar bin Khattab yang pertama kali. Perselisihan pendapat ini terkait dengan persoalan wakaf produktif yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW berupa 7 lokasi. Kemudian wakaf
produktif dan wakaf tunai itu dalam kajian MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa atau uh, peraturan yang melandasinya yang kemudian untuk bisa dilaksanakan dan memang sudah mempunyai regulasi. Yang pertama yang dijelaskan yaitu wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru memberikan fatwanya pada tanggal 28 Safar 1423 Hijriah atau 11 Mei 2002 Masehi yang ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Dr. Ades Hasanuddin sebagai Sekretaris Komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Di Indonesia secara yuridis formil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja benda tetap atau tidak bergerak, tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Di antara benda yang bergerak dapat diwakafkan adalah termasuk yaitu wakaf tunai atau wakaf uang. MUI sendiri memperbolehkan wakaf tunai atau uang melalui fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 yang isinya yaitu fatwa MUI sendiri yang isinya yaitu yang pertama, satu, wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf an-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang atau tunai hukumnya adalah jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariah. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari wakaf. Manfaatnya salah satunya itu dijelaskan sejumlah nilai dan instansi Islam dianggap dapat membantu menciptakan persaudaraan Islam yang ideal, persamaan sosial, dan distribusi yang merata. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransformasikan tabungan masyarakat berkecukupan menjadi dana umat, namun juga dapat menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun manfaatnya ya wakaf tunai dan produktif yang diutarakan oleh Muhammad Syafii Antonio yaitu yang pertama yaitu adalah seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Yang kedua, melalui wakaf uang atau tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian, serta juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, untuk wakaf uang tunai atau uang dengan wakaf produktif itu secara pengertian memang itu hampir sama, cuman hanya berbeda pada bentuk-bentuknya. Jadi kalau untuk semisal wakaf produktif itu seperti contohnya yaitu wakaf yang seseorang memberikan wakaf dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan manfaat-manfaatnya seperti contoh memberikan sebuah bisnis-bisnis tertentu yang di situ pendapatannya mungkin untuk kemanfaatan pada perkembangan pendidikan-pendidikan untuk pengembangan sosial.
Nah, dari situ mungkin apa namanya manfaatnya salah satunya yaitu untuk bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Oke, nah, baiklah kalau gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentase pada tema ini. Bila